Misi berbahaya. Timnas Indonesia mendarat di Qingdao, siap tempur hadapi kebangkitan Cina di kualifikasi Piala Dunia. Mimpi besar Branko Ivankovic. Ketakutan sang pelatih Cina terhadap pasukan naturalisasi Indonesia dari Liga Eropa. Kemenangan Timnas Indonesia dirampok. Erick Thohir serukan fokus total untuk tumbangkan Cina di kualifikasi Piala Dunia. PSSI siap berkoordinasi dengan KBRI demi fasilitasi supporter Indonesia, dukungan maksimal untuk Timnas di laga krusial lawan Cina. Bukan hanya Indonesia, Thailand juga pernah dibuat murka oleh kontroversi wasit Ahmed Al-Kaf. Berikut ini ulasan dramatisnya. Debut spektakuler Liano Reijnders bersama Timnas Indonesia. Bangga namun kekecewaan mendalam mengikuti imbang dramatis kontra Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Misi berbahaya. Timnas Indonesia mendarat di Qingdao, siap tempur hadapi kebangkitan Cina di kualifikasi Piala Dunia. Skuad Timnas Indonesia kini telah tiba dengan penuh semangat di kota Qingdao, Cina, Jumat untuk menghadapi laga hidup mati di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasukan Garuda yang dipimpin oleh pelatih Shin Tae-yong mendarat di Qingdao Jiaodong International Airport tepat pukul 5 sore, membawa harapan seluruh bangsa untuk kembali mencatat sejarah gemilang. Kedatangan mereka bahkan disambut meriah oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok, Sendong, yang tak mau melewatkan momen penting ini dan menyiarkannya langsung melalui Instagram mereka. Para pemain timnas terlihat gagah dengan seragam jaket dan baju berkerah khas kontingen Indonesia. Pratama Arhan tampil sebagai sosok pertama yang melangkah keluar dari pintu kedatangan. Diikuti Shaine Patinama yang tampil penuh percaya diri. Sementara rombongan tim pelatih mengakhiri deretan kedatangan dengan aura kemenangan yang menyelimuti. Tidak main-main, PSSI bahkan telah menyewa pesawat khusus untuk membawa Timnas Indonesia langsung dari Bahrain demi memangkas waktu perjalanan yang panjang. Dengan jarak darat Beijing ke Qingdao mencapai 6-5 jam. Langkah ini sangat penting untuk memberi waktu pemulihan optimal bagi Maarten Paes dan kawan-kawan sebelum mereka menghadapi raksasa Cina pada Selasa di Qingdao Youth Football Stadium pukul 7 malam. Skuad Garuda memiliki 3 hari penuh untuk memulihkan kondisi dan menyusun strategi jitu demi mengatasi ambisi kebangkitan Cina. Indonesia datang dengan modal 1 poin setelah hasil imbang dramatis 2-2 melawan Bahrain. Sedangkan Cina dalam kondisi terpuruk setelah dipermalukan 1-3 oleh Australia di Adelaide. Berdasarkan klasemen sementara, Indonesia saat ini duduk di posisi kelima dengan 3 poin, sementara Cina terseok di posisi juru kunci tanpa 1 poin pun. Ini adalah momen genting bagi Timnas Garuda untuk mencuri kemenangan di kandang lawan dan mengamankan peluang menuju babak berikutnya. Namun, jangan lengah. Pelatih Cina, Branko Ivankovic, tengah mengincar momen kebangkitan besar. Dengan 7 laga tersisa, ia menyebut pertandingan melawan Indonesia sebagai awal perjuangan sesungguhnya untuk membawa Cina kembali ke jalur kemenangan. Kami harus bekerja lebih keras untuk meraih hasil positif, tegasnya, penuh ambisi. Laga ini bukan sekadar pertandingan biasa. Ini adalah pertarungan harga diri dan mimpi menuju Piala Dunia. Timnas Indonesia siap menghadapi ancaman kebangkitan Cina dengan dukungan penuh dari supporter dan semangat juang yang tak terbendung. Bisakah skuad Garuda mencuri poin di kandang Cina dan merusak rencana kebangkitan Branko Ivankovic? Seluruh bangsa menanti dengan penuh harap. Mimpi besar Branko Ivankovic. Ketakutan sang pelatih Cina terhadap pasukan naturalisasi Indonesia dari Liga Eropa. Pelatih timnas Cina Branko Ivankovic kini tengah menghadapi ketegangan luar biasa jelang bentrok epik melawan timnas Indonesia dalam laga hidup mati di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertarungan yang akan digelar di Qingdao Youth Football Stadium pada Kamis malam ini bisa menjadi penentu nasib Cina, dan Ivankovic tahu betul bahwa tantangan ini bukan hal sepele.
Tim Cina sendiri datang dalam kondisi yang jauh dari kata ideal. Betapa tidak mereka sudah tersungkur dalam 3 pertandingan pertama. Kalau berturut-turut melawan Jepang, Arab Saudi, dan Australia, Cina kini berada di jurang kehancuran. Kemenangan melawan timnas Indonesia adalah harga mati bagi Ivan Kovic dan pasukannya. Mereka harus menang demi menghidupkan kembali harapan lolos ke Piala Dunia 2026. Ini adalah permulaan dari perjuangan sesungguhnya, ujar Ivan Kovic dengan penuh semangat, seolah menegaskan bahwa laga melawan Indonesia adalah medan perang yang akan menentukan segalanya. Kita harus terus bekerja keras dan fokus karena masih ada 7 pertandingan lagi. Target kami adalah lolos ke 4 besar grup dan terus menjaga mimpi Piala Dunia tetap hidup. Namun Ivan Kovic sadar bahwa Indonesia bukanlah lawan sembarangan. Timnas Garuda yang kini diperkuat oleh sederet pemain naturalisasi dari Liga Top Eropa menjadi ancaman nyata bagi Cina. Sebanyak 16 pemain Indonesia berlaga di luar negeri dengan 7 diantaranya bermain di Liga Besar Belanda dan Belgia. Kekuatan ini yang membuat Ivan Kovic harus ekstra waspada. Mereka punya banyak pemain naturalisasi yang sebagian besar bermain di Belanda dan Belgia, ungkap Ivan Kovic dengan sorot mata penuh kewaspadaan. Kami harus mempersiapkan diri sebaik mungkin, menahan agresivitas mereka, dan menunjukkan kekuatan kami untuk bertahan. Sementara itu, Timnas Indonesia meski berada di posisi kelima dengan 3 poin hasil imbang dari 3 laga, tetap menjadi ancaman yang tak bisa dianggap remeh. Tim asuhan Sintayong baru saja menahan Bahrain dan siap memberikan kejutan besar di Qingdao. Apakah Ivan Kovic mampu membalikan keadaan atau justru tenggelam dalam mimpi buruk? Hanya waktu yang akan menjawab. Kemenangan timnas Indonesia dirampok. Erick Thohir serukan fokus total untuk tumbangkan Cina di kualifikasi Piala Dunia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam amarah dan kebingungan yang mendalam meminta timnas Indonesia untuk melupakan tragedi melawan Bahrain dan fokus sepenuhnya menghadapi raksasa Asia, Cina. Insiden mengejutkan yang terjadi saat timnas Garuda seharusnya meraih kemenangan melawan Bahrain menjadi drama yang tak terduga dalam perjalanan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan epik di Stadion Nasional Bahrain, Riffa, Kamis, nyaris menjadi momen kejayaan bagi Indonesia yang tampil impresif, tetapi semuanya berubah dalam sekejap. Timnas Garuda unggul 2-1 dan kemenangan seharusnya sudah di depan mata. Namun, pada menit ke-9, mimpi indah itu dirampok oleh gol kontroversial dari Mohamed Marhoon yang diduga keras offside. Apalagi waktu tambahan yang seharusnya hanya 6 menit tiba-tiba diperpanjang secara misterius, membuat seluruh tim Indonesia marah besar. Protes keras langsung dilayangkan PSSI kepada AFC dan FIFA. Para pemain dan ofisial timnas Garuda tak bisa menyembunyikan kekecewaan yang mendalam seolah kemenangan mereka benar-benar dicuri di hadapan mata mereka sendiri. Kemenangan yang sudah di depan pintu sirna begitu saja. Erick Thohir pun meradang, namun tetap menegaskan itulah sepak bola. Banyak faktor yang menentukan hasil akhir. Meski sempat tertinggal 0-1 akibat gol Marhoon, Indonesia menunjukkan semangat tempur luar biasa. Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk berhasil membalikan keadaan dengan gol-gol gemilang, membawa Indonesia memimpin 2-1. Tapi semua itu sirna dalam hitungan detik ketika wasit asal Oman, Ahmed Al-Kaf, memutuskan memperpanjang waktu tambahan yang menjadi momen bencana bagi Garuda. Tak ingin larut dalam kepahitan, Erick Thohir langsung menyerukan kepada timnas Indonesia untuk bangkit dan fokus menghadapi laga super penting berikutnya melawan Cina pada Selasa di Stadion Qingdao Youth Football. Kita harus move on dan tatap laga lawan Cina. Buktikan kita bisa curi poin di kandang lawan, ujar Erick dengan nada penuh tekad. Ia juga menegaskan pentingnya dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia. Saya minta para supporter jangan berhenti memberikan dukungan mental kepada pemain. Ini saatnya kita tunjukkan kebangkitan. Erick pun mengingatkan bahwa situasi melawan Cina sangat berbeda. Cuaca yang menantang, kesiapan fisik yang harus prima, serta ambisi Cina yang ingin meraih poin pertamanya membuat laga ini menjadi pertarungan sengit. Kita harus fokus penuh. Strategi harus matang.
Ini akan jadi laga yang tak boleh kita abaikan, tandasnya. Mampukah Indonesia membalaskan dendam atas pencurian Bahrain dengan kemenangan gemilang melawan Cina? Seluruh negeri menantikan dengan harap dan deg-degan. PSSI siap berkoordinasi dengan KBRI demi fasilitasi supporter Indonesia, dukungan maksimal untuk timnas di laga krusial lawan Cina. PSSI tengah mempersiapkan langkah strategis untuk memastikan dukungan penuh supporter bagi timnas Indonesia dalam laga sengit melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan penting ini akan digelar di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, pada Selasa, 15 Oktober 2024. Dalam upaya memberikan dukungan maksimal bagi skuad Garuda, PSSI siap berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Cina untuk memfasilitasi supporter yang ingin menyaksikan langsung laga bersejarah ini. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menyatakan bahwa koordinasi dengan KBRI dan KJRI akan dilakukan jika minat supporter di Cina tinggi. Langkah ini diambil demi memastikan bahwa dukungan supporter bagi timnas Indonesia dapat hadir secara maksimal di stadion, sekaligus memastikan berapa banyak alokasi tiket yang akan diberikan oleh pihak tuan rumah. Dukungan supporter sangat penting bagi perjuangan Pratama Arhan dan rekan-rekannya. Kami menargetkan poin penuh dalam laga ini dan kehadiran supporter akan menjadi suntikan semangat luar biasa, ujar Arya. Meski demikian, ia juga menekankan bahwa jumlah alokasi tiket akan disesuaikan dengan data jumlah supporter Indonesia di Cina. Kami akan lihat kondisi berapa orang Indonesia yang ada di sana. Jangan sampai minta banyak, tapi ternyata tidak banyak supporter, lanjutnya. Arya menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai berapa kuota tiket yang akan diberikan untuk supporter Indonesia. PSSI masih terus mendata dan bekerja sama dengan KBRI di Cina untuk mengatur alokasi tiket tersebut. Kami belum tahu pasti berapa tiket yang bisa diminta, tapi nanti akan kami koordinasikan dengan baik, tegasnya. Di tengah persiapan ini, skuad Garuda sudah tiba di Cina setelah menempuh perjalanan panjang dengan pesawat sewaan dari Bahrain. Persiapan selama 4 hari dianggap cukup untuk menghadapi tim Dragons yang siap memberikan perlawanan keras di kandang mereka. Dengan dukungan supporter yang diatur dengan baik, harapan besar pun ditaruh pada laga ini. Apakah timnas Indonesia mampu mencuri poin penuh di kandang lawan dan melangkah lebih dekat menuju impian Piala Dunia? Semua akan terjawab di Qingdao di hadapan sorakan semangat para supporter setia Indonesia. Bukan hanya Indonesia, Thailand juga pernah dibuat murka oleh kontroversi wasit Ahmed Alkaf. Berikut ini ulasan dramatisnya. Wasit asal Oman Ahmed Alkaf kembali menjadi sorotan panas usai memimpin laga yang kontroversial antara timnas Indonesia dan Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun rupanya Indonesia bukanlah satu-satunya korban dari keputusan-keputusan wasit yang merugikan di Asia Tenggara. Thailand, negara tetangga, juga pernah merasakan ketidakadilan yang sama dari wasit ini pada kompetisi level Asia. Insiden terbaru yang memicu kemarahan publik Indonesia terjadi pada laga timnas Indonesia melawan Bahrain Kamis (10 Oktober 2024) malam waktu Indonesia Barat. Ahmed Alkaf memberi tambahan waktu 6 menit pada babak kedua. Namun wasit tersebut tidak kunjung meniup peluit bahkan ketika waktu tambahan telah melewati 3 menit lebih. Dan benar saja di menit ke-99 Bahrain berhasil mencetak gol penyama kedudukan. Kontroversialnya, Alkaf langsung meniup peluit akhir pertandingan tanpa melihat ke VAR, meskipun situasi itu sangat meragukan dan merugikan timnas Indonesia. Kepemimpinan wasit ini sontak mendapat kecaman dari para penggemar sepak bola Indonesia. Bahkan PSSI langsung mengajukan protes resmi kepada AFC, berharap ada kejelasan dan tindakan tegas terhadap kepemimpinan yang buruk ini. Tapi ternyata ini bukan pertama kalinya Alkaf membuat publik Asia Tenggara geram.
Thailand yang juga pernah dirugikan oleh wasit ini merasakan kekecewaan mendalam pada tahun 2020 dalam perempat final Piala Asia U23 melawan Arab Saudi. Akun All Things Thai Football mengungkap bahwa pada pertandingan tersebut, Ahmed Al-Kaf awalnya memberi tendangan bebas untuk Thailand, tetapi setelah konsultasi dengan VAR, keputusan itu berubah menjadi penalti bagi Arab Saudi. Tanpa sang wasit melihat monitor VAR, keputusan tersebut menimbulkan kebingungan luar biasa. Bahkan komentator Fox Sports pun mempertanyakan kredibilitasnya. Akibatnya Thailand kalah 0-1 dan harus tersingkir dari turnamen, menyisakan luka mendalam bagi tim Gajah Perang. Thailand akhirnya dapat memahami apa yang dirasakan oleh Indonesia. Bahkan akun media sosial X dari Thailand, @thaifootballs, turut memberikan dukungan moral, menulis, "Kami bisa memahami perasaanmu, Indonesia." Kini timnas Indonesia harus segera bangkit dari hasil mengecewakan ini dan bersiap menghadapi tantangan besar berikutnya. Laga melawan Cina pada 15 Oktober 2024 di Qingdao Youth Football Stadium akan menjadi momen penting bagi Garuda untuk membuktikan diri dan meraih poin penuh di tanah lawan. Akankah mereka berhasil melupakan insiden pahit ini dan menorehkan kemenangan di laga berikutnya? Seluruh mata kini tertuju pada laga tersebut. Debut spektakuler Liano Reijnders bersama timnas Indonesia. Bangga namun kekecewaan mendalam mengikuti imbang dramatis kontra Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Liano Reijnders, gelandang timnas Indonesia, baru saja mencicipi debutnya yang penuh emosi dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain yang berlangsung di Bahrain National Stadium. Debutnya memang mencuri perhatian, namun sayangnya hasil yang diraih tim Garuda tidak sesuai harapan. Indonesia hanya mampu bermain imbang 2-2 dengan Bahrain, meskipun Reijnders mengaku bangga bisa mengenakan jersey merah putih. Dalam unggahan Instagramnya, Liano berbagi perasaan yang mendalam. Ini adalah momen yang sangat membanggakan. Pertandingan pertama saya bersama timnas Indonesia. Tulisnya dengan penuh rasa terima kasih kepada para penggemar yang telah memberikan dukungan luar biasa. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian atas dukungan dan pesan yang telah diberikan. Namun, meskipun penuh kebanggaan, debut Liano tidaklah sempurna. Ia masuk menggantikan Sandy Walsh pada menit ke-46, tetapi tidak bisa menghindarkan tim dari hasil seri yang pahit. 2 gol Indonesia dicetak oleh Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk, namun 2 gol Bahrain, salah satunya yang terjadi di menit ke-99 oleh Mohamed Marhoon, menyegel hasil imbang yang mengecewakan. Selain Reijnders, 2 pemain debut lainnya, Mads Hilgers dan Malik Rizaldi, turut tampil di laga ini. Mads bermain penuh sepanjang pertandingan, sementara Malik digantikan oleh Marcelino Ferdinand pada menit ke-58. Meski begitu, perjalanan tim Garuda belum berakhir. Reijnders dan rekan-rekannya kini sudah menantikan laga tandang selanjutnya melawan Cina pada 15 Oktober 2024. Apakah timnas Indonesia bisa bangkit dan meraih kemenangan? Semua mata akan tertuju pada pertandingan selanjutnya. Kevin Dix terlihat ngobrol dengan Erick Thohir. Apakah ini pertanda resmi gabung timnas Indonesia? Berikut ini fakta benarnya. Rumor mengenai Kevin Dix yang akan memperkuat timnas Indonesia semakin panas. Pengamat sepak bola tanah air Roni Pangemanan mengungkapkan bahwa pemain kelahiran Belanda ini sedang berdiskusi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Bahkan Roni Pangemanan mengatakan bahwa dalam waktu dekat, mungkin malam ini atau besok, Erick Thohir akan memperkenalkan Kevin Dix sebagai pemain baru timnas Indonesia.
Ini kita lagi bicara-bicara dulu, ujar Roni Pangemanan menirukan perkataan Erick Thohir yang diungkapkan melalui kanal YouTube Bung Ropan, Jumat. Pernyataan tersebut semakin memperkuat spekulasi bahwa Kevin Dix akan segera bergabung dengan skuad Garuda. Kevin Dix yang sebelumnya sempat berhasrat memperkuat timnas Belanda namun gagal dipanggil hingga Euro 2024. Kini tampaknya memilih opsi realistis untuk membela timnas Indonesia. Rumor naturalisasinya sudah mulai terdengar sejak 2022, kala ia digadang-gadang akan menjadi bagian dari gerbong pertama naturalisasi era Shin Tae-yong bersama Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Maes Hilgers. Namun, pada waktu itu, Kevin Dix dan Maes Hilgers terpaksa menunda proses naturalisasi mereka karena tidak mendapat restu dari orang tua. Tetapi setelah 2 tahun berlalu, Maes Hilgers akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia pada akhir September 2024 dan kini giliran Kevin Dix yang santer diberitakan akan segera mengikuti jejak Hilgers. Tanda-tanda semakin nyata ketika Kevin Dix dikabarkan akan terbang ke Jakarta, sebuah informasi yang dibocorkan oleh seorang pelukis bernama Zulham Subari. Tak lama setelah kabar itu tersebar, Kevin Dix benar-benar tiba di Jakarta pada Kamis 10 Oktober 2024 sore waktu Indonesia Barat. Hal ini memperkuat dugaan bahwa proses naturalisasi pemain berusia 28 tahun ini sedang dalam tahap akhir. Jika benar naturalisasi Kevin Dix segera rampung, ia kemungkinan besar akan menjalani debut perdananya saat timnas Indonesia menghadapi Jepang di laga kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat, 15 November 2024. Para pendukung timnas Indonesia tentu tak sabar melihat apakah bek yang pernah bermain di Fiorentina ini akan menjadi amunisi baru dalam perjalanan Garuda menuju pentas dunia. PPK GBK pastikan rumput SUGBK siap saat timnas Indonesia jamu Jepang. Tantangannya makin memanas. Direktur PPK GBK, Muhammad Rafiq Anwar, dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, akan berada dalam kondisi terbaik saat timnas Indonesia menghadapi 2 laga penting pada November 2024. Rafiq mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeliharaan intensif sejak Juni 2024 demi memastikan kualitas rumput tidak lagi menjadi sorotan negatif. Rumput SUGBK sempat mendapat kritik pedas ketika Indonesia hanya mampu bermain imbang 0-0 melawan Australia pada 10 September 2024. Kualitas lapangan yang kurang maksimal dianggap menjadi salah satu penyebab utama hasil kurang memuaskan itu. Namun kali ini Rafiq menjanjikan bahwa rumput akan siap ketika Indonesia menjamu Jepang dan Arab Saudi pada 15 dan 19 November 2024. Kami sudah melakukan berbagai tahapan perawatan seperti verticut, aerasi, dan pemupukan dan diharapkan akhir bulan ini rumput sudah berkembang baik. Kami optimistis lapangan akan siap saat pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi, tegas Rafiq dalam konferensi pers. Pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi sangat krusial setelah Indonesia bermain imbang 2-2 secara kontroversial melawan Bahrain, yang membuat posisi Indonesia turun ke peringkat kelima di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka kini hanya tertinggal 1 poin dari Australia, Arab Saudi, dan Bahrain yang menghuni posisi kedua hingga keempat. Namun sebelum menghadapi tantangan berat di Jakarta, Maes Hilgers dan rekan-rekan masih harus menuntaskan laga tandang melawan Cina pada 15 Oktober 2024 di Qingdao. Apakah tim Garuda akan bisa mengamankan poin di laga tersebut? Dan apakah SUGBK benar-benar akan tampil sempurna di partai krusial melawan Jepang? Semua masih menanti.